Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Nur Ajia Firdaus dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Indriani Dwi Febrianti dari kelas 11 MIPA 2 absen 14. Di sini kami akan menjelaskan tentang Perang Banjar. Perang Banjar atau Perang Banjar Padito adalah perang perlawanan terhadap kolonial Belanda yang berlangsung antara tahun 1859 hingga tahun 1906 yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Konflik ini dimulai pada saat Belanda memonopoli perdagangan di Kesultanan Banjar. Pada kala itu, Kesultanan Banjar memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, berupa emas, intan, rotan, lada, dan damar. Tidak hanya menguasai sumber daya alam wilayah Kalimantan, ternyata Belanda juga menginginkan lebih dari itu. Belanda ikut mencampuri urusan Kesultanan Banjar sehingga membuat situasi semakin bertambah kacau. Intensitas gesekan yang semakin meningkat antara Belanda dan juga Kesultanan Banjar mengakibatkan permasalahan yang besar, hingga akhirnya memuncak ke dalam bentuk perlawanan melalui Perang Banjar. Apabila dirangkum, penyebab Perang Banjar adalah rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar. Munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda. Sikap sewenang-wenang Tamjidillah yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Tokoh dan peran dalam Perang Banjar antara lain: yang pertama, Pangeran Antasari sebagai pemimpin dan juga panglima dalam Perang Banjar. Yang kedua, ada Pangeran Hidayatullah, salah seorang pemimpin Perang Banjar. Yang ketiga, Demang Lehman atau Kiai Adipati Mangkunegara sebagai anggota yang memiliki pengaruh besar terhadap Perang Banjar. Yang keempat ada Tumenggung Suropati. Ia adalah kepala suku Dayak yang menjadi panglima dalam Perang Banjar. Yang kelima adalah Penghulu Rashid. Dengan ilmu agama yang dimilikinya serta amaliyah yang kuat, Rashid pun dijadikan sebagai pemimpin agama yang disebut dengan penghulu, dan masih banyak yang lainnya. Dampak Perang Banjar adalah: yang pertama, Kesultanan Banjar dihapuskan. Yang kedua, Belanda berhasil menguasai Kalimantan Selatan seluruhnya. Yang ketiga, dikuasainya berbagai sumber daya alam di Kalimantan. Yang keempat, tidak ada penerus yang ideal. Dan yang kelima, sistem birokrasi lama dihapuskan. Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mengidap sakit keras yang menyerang paru-paru hingga cacat. Meskipun dalam keadaan sakit keras, keinginan Pangeran Antasari untuk menjadikan Kesultanan Banjar sebagai wilayah berdaulat tidak padam. Pangeran Antasari meninggal pada Oktober 1862 dan menitipkan pesan kepada pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Perang Banjar berakhir pada tahun 1906 yang ditandai dengan kekalahan Pangeran Antasari dan Kesultanan Banjar. Korban di pihak Banjar lebih dari 6.000 jiwa. Sementara itu, Belanda kehilangan korban hingga 5.000 orang dan 2 kapal uap tenggelam. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.